Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir pada hari ini salat berjamaah zuhur dan berceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajri Nasrel yang mana kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling besar dibanding rezeki-rezeki lainnya. Nah, kemudian salam dan salawat kita berikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah yang calon-calon penghuni surga dan para calon-calon bidadari surga, amin insyaallah. Kemudian para pemirsa penonton YouTube dimanapun berada, juga calon-calon penghuni surga dan calon-calon bidadari surga. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita bersama-sama mendengarkan santapan rohani dari Ustadz. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh puji bagi Allah yang telah memberikan kita sehat dan waktu serta tempat sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Ibu Hakim, Panitra, Sekretaris, pejabat struktural fungsional, karyawan-karyawati, serta PPPN-PN yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya Pak Ketua, saya mohon perkenan Bapak nih, kalau boleh saya tausiah ceramah sampai maghrib, karena sering kerasukan jin-jin syekh dari Timur Tengah nih Pak. Itu bercanda tuh Pak, tidak serius. Sebagai YouTuber pemula, saya ingin memberikan hook yang menarik dalam kesempatan kali ini menjalankan amanah dari Bapak Ketua untuk belajar memberikan ceramah. Hooknya adalah bagaimana mendapatkan rezeki melalui jalur langit. Karena kemudian saya Kasubag Keuangan pasti urusannya tentang uang. Jadi bagaimana kita mencari rezeki ini melalui jalur langit. Dan saya tidak akan berceramah, saya hanya ingin memberikan cerita. Dan saya lanjutkan lagi, hooknya adalah maukah Bapak Ibu memperoleh uang 6.500.000 hanya dalam waktu sebulan? Ternyata ke Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan juga penonton channel Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, inilah cara mendapatkan uang 6.500.000 dalam waktu sebulan melalui jalur langit. Memang tidak semua uang itu adalah nikmat, bisa jadi uang itu adalah laknat dari Allah. Maka seorang Fajri pun harus berpikir untuk itu. Seorang Fajri pun diciptakan oleh Allah Maha Kuasa dan Maha Besar, semata-mata hanyalah sekedar dan tertuju hanya untuk beribadah kepada Allah.
yang menciptakannya. Jika uang 6.500.000 itu membuatnya dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmat. Tetapi jika pitih 6.500.000 itu membuat semakin lalai dan jauh dari Allah, maka itu adalah laknat. Sebelumnya, biasa sebagai seorang YouTuber dia memberikan pertanggungjawaban atau disclaimer. Pertama-tama, janganlah gara-gara cerita ini membuat saya beribadah kepada Allah itu hanya semata-mata untuk mendapatkan duit. Karena amalan saya ini walaupun terbukti, tetap kita menekan banyak-banyak keinginan. Karena keinginan ini agak susah dikontrol, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita hanya perlu memenuhi kebutuhan. Karena mencari uang yang banyak itu sama aja seperti masuk Alfamart atau Indomaret. Semakin sedikit kita belanja, semakin cepat kita berdiri di kasir. Semakin banyak mengambil barang belanjaan kita, semua barang yang nampak, semuanya mau diborong. Maka semakin lama kita tegak di kasir. Jadi harta itu secukupnya aja supaya hisab di yaumil akhir bisa sebentar. Yang kedua, disclaimer saya, kisah ini semata-mata kisah nyata saya pribadi yang benar-benar saya alami. Jadi saya tidak memberikan ceramah sebenarnya, cuma bercerita lah. Jika kalau nanti dalam cerita amalan saya salah, semata-mata karena ketidaktahuan saya dan keterbatasan ilmu saya. Jadi saya mohon maaf. Singkatnya, amalan yang saya laksanakan ketika itu adalah pertama, sholat di awal waktu dan berjemaah. Yang kedua, mendawamkan istighfar. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, silaturahmi. Yang kelima, sedekah. Yang keenam, doa untuk diri sendiri dan kita mendoakan orang lain. Jadi kisahnya kira-kira begini. Pada suatu hari anak saya yang paling sulung, sekitar tahun 2000. Tahun 2000 saya masih bertugas di pengadilan agama Teluk Kuantan. Anak saya datang kepada saya, ayah, ya kan, kebetulan sekarang lagi pandemi COVID, jadi nggak ada kegiatan, mau kuliah juga nggak bisa. Boleh ndak abang ini ikut karantina Hafiz Quran? Nah, mendengar kayak gitu kayak senang kali saya dengarnya kan. Jadi ayah, boleh ndak Rapli, abang mau ikut karantina Hafiz Quran? Oh boleh, katanya. Bagus itu ya. Tapi harganya mahal ya kan. Berapa ya kan? 6.500.000. Masya Allah, ini 6.500.000. Kan ada yang lebih murah yang harga 500, atau yang gratis juga banyak gitu kan. Enggak ya, Rapinya mau di sini ya gitu. Saya lihat tabungan, uang saya ada 6.500.000. Cuman waktu itu iman lagi turun naik. Cuma saya ingin bermain waktu itu, ingin sedang mencari Tuhan. Apakah sebenarnya Tuhan itu ada, eksis, atau gimana gitu kan? Karena memang dari saya kecil sampai besar, saya memang kurang mendapatkan ilmu agama. Jadi saya ingin mencari Allah tuh sebenarnya ada atau tidak. Lalu saya katakan kepada anak saya, 6.500.000 ya? Iya, wah mahalnya. Kenapa enggak cari yang murah gitu? Kan kita sekarang ini mencari komunitas untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Atau cari yang gratis aja lah kan, supaya uang tabungan ayah bisa ya pakai untuk rencana atau keperluan yang lain. Tapi ya di sana ada Ustadz Mustafa Umar, dia yang punya, dia langsung mengelola gitu. Oh, saya memang paham lah, anak saya ini memang suka cari komunitas deh, komunitas Islami. Setelah beliau gagal mendaftar kuliah,
di Madinah, memang dia berusaha cari tempat lain. Bagi saya pribadi, uang sponsor itu lumayan banyak. Ya, saya berguna dalam hati dan juga saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau memang ada, ini uang ada 6.500.000 dalam tabungan saya. Tapi anak saya ingin sekolah agama, ikut karantina. Di karantina selama 40 hari. Selama 40 hari itu biayanya 6.500.000. Kayaknya mahal ya. Kayaknya bagaimana kalau engkau aja ya Allah yang bayarkan, udah uang saya yang ada 6.500.000 ini jangan dikeluarkan. Jangan untuk nafis Quran anak saya, tapi untuk keperluan saya yang lain. Dan ini yang 6.500.000 yang ini karena tidak ada, tolong engkau berikan jalan, engkau terangkan jalan supaya saya bisa masuk ke jalan itu dan saya bisa mendapatkan uang 6.500.000 untuk karantina hafiz Quran anak saya. Akhirnya melihat ceramah ustadz, saya laksanakanlah 6 amalan tadi. Satu, saya sholat di awal waktu, yaitu sholat berjamaah. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Bahkan dalam Quran Al-Baqarah surat 53, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Beberapa menit sebelum biasanya kalau saya lagi masalah, lagi pengen gitu ya Bu, Bapak Ibu, beberapa menit sebelum waktu masuk sholat, sebelum azan dikumandangkan, saya sudah tahu ini sebentar lagi mau azan, maka akan saya tinggalkan kegiatan saya. Bagi saya yang saat itu sedang terjepit, saya menganggap kerjaan saya waktu itu selingan untuk menunggu waktu sholat, sehingga tapi tetap serius. Kemudian saya mulailah melangkahkan kaki masjid, sehingga saya sangat sadari setiap langkah kaki saya ke masjid, seperti hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim yang berbunyi, Rasulullah bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa kita langsung segera berwudu. Masih proses kita ke sholat tadi. Selesai saya untuk sholat, barang siapa yang berwudu lalu ia baguskan wudunya, maka kesalahannya akan keluar dari tubuhnya hingga dosanya keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim 245. Lalu masuk ke masjid sambil membaca Bismillah, Allahumma ftahli abwa birahmatik. Jika salah satu di antara kalian itu masuk masjid, salamlah kepada Nabi Muhammad SAW atau berselawat. Kemudian berdoalah, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ketika keluar, berdoalah sebagaimana lafalnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon fadilah kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian usai itu saya langsung segera sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau lagi banyak masalah, ada keinginan ini, ya harapan kita satu ya Bapak Ibu, yang satu yang harapan saya pribadi, tidak ada lagi tempat orang untuk minta tolong, tapi masih ada sajadah tempat kita bersujud. Saya sholat tahiyatul masjid, saya berdoa di sujud terakhir, di mana setahu saya bisa berdoa dengan bahasa Indonesia tanpa melafazkannya dengan lidah. Ya Allah, ya Rob, berikan aku uang 6.500.000 tanpa mengurangi uang tabunganku untuk membayar biaya karantina tahfiz anakku. Rasulullah SAW pernah bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya
adalah ketika sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Usai salam saya berzikir, berdoa. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Dan saya tetap setelah berdoa, saya tetap menunggu waktu azan, menunggu waktu iqamah sampai ditegakkannya sholat fardu. Tafakur, menunggu waktu azan akan dikumandangkan oleh muazin. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, masih dalam keadaan berwudu, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Kalau saya lagi ada masalah seperti untuk mengharapkan anak masuk hafiz Quran dan membutuhkan uang banyak, maka sholat saya akan lebih lambat daripada sebelumnya. Sama kita karena saya yakin saya ini sedang berurusan sama zat yang paling berkuasa, dan saya ingin zat yang paling berkuasa ini menunjukkan eksistensinya, maka saya akan melafazkan bacaan saya lebih lambat karena saya sedang berhadapan langsung dengan sang pemilik jagat raya. Sama seperti kita, misalnya saya minta cuti sama Pak Ketua, tidak mungkin juga saya ngomongnya pasti Pak Ketua walaupun ngerti tidak, rasanya kurang sopan gitu. Maka saya akan memahami setiap bacaan saya. Saya lanjutkan niat solat dan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabiro, maha besar Allah yang sempurna kebesarannya, dan seterusnya. Walhamdulillahi katsiro, segala puji bagi Allah sebesar-besarnya. Saya lafazkan penuh khusyuk, dan tentu saja dalam sholat itu ada kita membaca surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini langsung dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Maliki yaumiddin. Ya Allah, Engkau lah yang tegak terakhir di hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Bahkan jika sholat bacaannya Fatihahnya jahar, memang saya betul-betul datang. Contohnya, jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin, dan siapa yang bacaan aminnya bersama dengan bacaan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ad-Darimi. Ini tidak akan kita dapatkan kalau kita sholat sendirian di rumah. Bahkan pada sholat asar dan subuh, saya memang memburu sholat berjemaah ini karena begitu banyak fadilahnya. Sholat asar dan subuh berjemaah di masjid, seorang fajri juga didoakan malaikat agar dosa kita diampuni pada hari kiamat kelak. Karena itulah pertukaran malaikat yang bertugas pada hari itu. Kayaknya kalau yang dari catatan udah habis. Mungkin langsung dari kisahnya. Sebenarnya setelah saya merasakan setelah mendawamkan sholat di awal waktu dan berjemaah, lalu saya mendawamkan istighfar. Ya, hampir istighfar ini saya laksanakan setiap saat dan setiap detik, karena saya paham betul dahsyatnya istighfar nih. Hampir setiap kejadian itu kejadian yang menolong saya itu asbab istighfar. Kebaikan-kebaikan yang pernah saya alami itu asbab istighfar. Memang saya betul-betul baca ada 15 macam kebaikan dari istighfar ini.
sehingga kita memang berharap Allah mengampuni dosa kita, sehingga rahmat dan pertolongan itu Allah itu cepat datang. Dan yang ketiga adalah saya selawat. Betapa senangnya hati Allah, betapa senangnya Allah ketika kita mendoakan kebaikan untuk kekasihnya. Dan saya betul-betul selawat ini adalah salah satu yang saya doakan ketika saya ada masalah. Dan biasanya masalah yang terberat itu yaitu masalah piti. Lalu silaturahmi. Saya silaturahmi maupun yang dekat, yang jauh maupun yang di dunia maya. Emang saya pererat. Apalah artinya sebuah intan kalau hanya ditutupi oleh tempurung kelapa? Maka cahaya intan tadi tidak akan kelihatan. Mau berbuat baik kepada siapa? Dengan silaturahmi itulah kita bisa banyak berbuat baik. Lalu doa untuk diri sendiri, itulah bentuk penghambaan, merendahkan diri kita kepada Allah. Dan doa untuk orang lain. Jadi kalau saya ada lagi masalah, saya akan mendoakan orang lain supaya malaikat pun mendoakan saya. Nah, kejadiannya setelah 6 amalan tadi, kejadiannya ada Allah memberikan jalan yang terang kepada salah satu jalan. Saya bingung mau mengerjakan apa, mendapatkan uang 6.500.000 tadi. Hampir waktu siap sholat saya memang belum mendapatkan solusi, tapi hati saya tenang. 1 hari 2 hari saya belum mendapatkan solusi, kemana lah saya cari uang 6.500.000 ini tanpa mengurangi uang tabungan saya. Tapi akhirnya pada suatu saat jalan saya diberi terang. Salah satunya adalah melalui Instagram. Saya sebelumnya pernah ikut kuliah WA, yaitu optimasi Instagram sebesar 500.000. Bagi saya uang 500.000 banyak, tapi saya yakin investasi ini menghasilkan untuk saya. Maka dalam waktu beberapa lama saya menghasilkan 7 akun Instagram dengan minimal follower 37.000 dan 3 buah diantaranya di atas 100.000. Di dalam Instagram itu pun saya bergaul, saya say hello, saya saling menyapa, dan semua Instagram saya itu adalah literasi dakwah atau quotes dakwah ataupun dakwah-dakwah singkat yang durasinya sekitar 45 detik atau 15 detik. Jadi itu memang cukup kuat di real untuk memberikan manfaat, sehingga orang kan selalu follow kita supaya mendapatkan informasi bermanfaat yang mencerahkan untuk mereka. Akhirnya setelah saya silaturahmi sama beberapa pembinaan akun Instagram, saya sampaikan bahwa saya butuh uang 6.500.000 untuk karantina Hafiz Quran selama 40 hari. Karena saya bidangnya juga dakwah, sehingga urusan saya dengan orang-orang yang Instagramer itu dipermudah. Akhirnya ada seorang anak muda yang baru tamat kuliah, seorang guru SPD, mendm saya, Kak boleh ndak, katanya mau ikut karantina Hafiz Quran, katanya aku mau memenuhi kebutuhan hidupnya, kurang uang yang 6.500.000 itu ya, boleh aku bantu ndak? Oh boleh, mau beli akun Instagram aku silahkan aja kan, aku jual nih, ada yang 37.000, aku jual sekitar 3 juta lah ya. Oh boleh, langsung dia minta nomor tanpa banyak tanpa banyak bla bla bla, langsung ini minta nomor rekeningnya, langsung transfer 3 juta. Baiklah ya, terima kasih, ini saya kasih akun Instagram saya ya, yang 37.000 follower ya. Oh enggak, saya enggak ngambil, saya enggak mau beli akun Instagramnya. Ini yang ngomong anak muda, belum nikah, masih muda, sekitar umur 25 tahun. Itu agak tersentak saya melihatnya. Kok bisa ada ya? Dia tidak kenal saya ya. Dan bisa aja saya pura-pura kayak gitu kan. Tidak lama setelah itu dia DM saya lagi. Kak, ini ada 300.000, ini ada 100.000, ini ada 200.000. Ini dari siapa ya? Ini dari kawan-kawan saya, komunitas saya yang ingin mempermudah
mempermudah kakak dan nanti untuk hafiz Quran. Kak, sebenarnya motivasi kalian apa? Kalian tidak kenal saya, Kak. Dia bilang kayak gitu. Saya banyak dosa. Kalau saya nanti di neraka, tolong panggil saya, Kak, ya. Tolong selamatkan saya dari neraka. Masih ada buktinya, Pak. Dia minta diselamatkan dari neraka. Kalau dia nanti di neraka. Oh, saya tidak bisa berkata-kata. Itu aja harapan dia. Selanjutnya dengan uang 3.500.000 atau 3.600.000 itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dalam mencukup, karena saya harus mengeluarkan uang tabungan saya. Saya tidak mau uang tabungan saya keluar. Sementara saya sudah takluk dengan aturan yang Allah berikan. Saya kurangi maksiat saya. Apapun maksiat saya kurangi, ngomong saya sedikit. Saya hanya menghabiskan waktu dari masjid itu bisa mencapai lebih dari setengah jam. Boleh kan Pak, Bapak, Ibu, kalau saya ada perlu datang ke masjid daripada saya harus datang ke pinjol dan saya harus datang menghadapi BRI, daripada saya harus menghadapi pegadaian. Memang saya kalau ada lagi masalah yang paling berat itu masalah PT, saya harus datang ke masjid. Selanjutnya ini belum duitnya belum cukup. Akhirnya ada salah satu postingan Instagram, story Instagram teman saya yang mungkin followernya udah 20 ribuan juga, menampilkan iklan tentang akun saya dijual. Ibu Susi Amatul Kudus namanya melihat itu dan mendm saya. Baiklah Kak, saya ingin punya akun dakwah, akun channel sendiri, akun Instagram sendiri untuk dakwah. Tolong ajarkan saya cara buat videonya, bagaimana cara main Instagramnya, bagaimana deskripsinya, dan bagaimana juga agar supaya dakwah saya nanti bisa dapat luas dicapai oleh jangkauannya. Ya. Baiklah Ibu Susi, kalau Ibu Susi mau, saya jual 3 juta akun Instagram saya. Akhirnya dia nawar, tembus, sepakat kami di angka 2.400.000. Terjual lah Instagram saya 2.400.000 dan saya ajarkan bagaimana cara buat video dan bagaimana cara bermain Instagram yang benar. Itu kira-kira udah hampir bisa saya bayarkan uang hafiz Quran saya, hafiz Quran anak saya. Lalu kemudian itu masih di dunia maya. Karena saya juga memperbaiki hubungan saya, silaturahmi saya dengan dunia nyata. Saya hubungi om saya yang kira-kira ada punya duit. Dia juga berpikir kenapa nggak masuk apa aja yang gratis atau yang murah. Iyalah om, nggak apa-apa om, cuma menyampaikan aja. Padahal saya nyampaikan itu uangnya hampir udah ada gitu, hampir 6.500.000. Lalu saya sampaikan teman SD saya, teman-teman kawan, ini tolong anakku mau hafiz Quran. Oh iya, nggak banyak baca. Kalau dakwah, masalah dakwahnya orang nggak banyak blablibu. Oke, saya transfer sekarang. Ini kawan, saya kenal cuma di SD dulu. Transfer 1 juta. Saya hubungi om saya, transfer 100.000. Ya enggak apa, emang itu rezekinya Allah. Ya kayak gitulah. Dengan yang om saya yang tadi bilang, ya oke. Udah lama saya tinggalkan, transfer dia 500.000. Jadi mungkin sekitar 9.500.000 saya dapatkan. Akhirnya saya bisa memasukkan anak saya karantina hafiz Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya senang bisa memasukkan anak saya karena ini adalah sebuah rezeki yang luar biasa. Anak saya mengulang-ulang hafalan, maka pahalanya untuk saya. Untuk istri saya, begitu juga dia ketika proses memutkinkan ya. Dan itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa yang sangat saya syukuri. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mendapatkan anak yang soleh. Selanjutnya, karena masih ada kebiasaan saya beribadah yang baik,
Saya jual Instagram saya lagi masih laku. Karena saya udah tidak mulai main Instagram, jadi masih laku. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah efek kalau kita taat kepada, itulah untuk saya pribadi, nasihat saya pribadi, wahai Fajri, kalau kau taat kepada Allah, maka hidupmu pun akan dipermudah. Inilah buktinya, selama 1 bulan, apa yang saya mau Allah kasih, bahkan melebihi dari ekspektasi saya. Anak saya pun berhasil, dia mungkin berhasil hafiz Quran, proses mungkin, dan dia senang bisa mungkin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Dan ini memang untuk nasihat saya, tidak perlu ketika saya masalah besar, yaitu masalah duit, saya harus menghadapi BRI. Sampai sekarang saya tidak bisa pernah saya menghadapi BRI, dan saya tidak pernah menghadapi BSI, saya tidak pernah menghadapi pegadaian. Saya ingin buktikan Allah itu ada, ternyata Allah itu ada dan eksis dan menunjukkan jalannya dan memberikan jalan terang kepada saya. Dari 6 amalan tadi menjadi andalan saya untuk semakin dekat kepada Allah. Dan itulah masa-masa sebulan itu saya mesra kepada Allah, saya intim kepada Allah. Dan Allah pun ketika saya berjalan kepada Allah, saya yakin Allah berlari memeluk saya, menghampiri saya. Dan itu adalah kisah nyata ya, yang memang terjadi kepada saya. Awalnya saya tidak percaya bahwa Allah itu bisa eksis dan menunjukkan jati dirinya, tapi Allah menyelesaikan semua masalah saya. Alhamdulillah. Baik, itulah cara mendapatkan rezeki via jalur langit yang memang terbukti saya jalankan. Sekali lagi, mungkin dalam amalan saya tadi itu salah, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang mengharu biru apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Fajri Nasrel. Dakwah yang paling baik itu memang dari cara menyampaikan, tidak hanya dari hukum syariahnya, tapi juga apa yang telah diamalkan, pengalaman pribadi. Nah, mudah-mudahan amal beliau yang memang tulus, ikhlas, diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang mendengarkan juga bisa memotivasi dan bisa juga mengamalkan di kemudian hari. Demikianlah tausiah pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebagai moderator kepada seluruh jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.